Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kedua yang berkaitan dengan kata karma akan saya ceritakan kali ini. Dan saya mendapatkannya dari seorang pemuda yang kalau dari kacamata saya boleh menilai, dia pemuda yang intelek, maskulin, dan boleh dibilang glowing kalau kata bahasa anak-anak sekarang. Dia yang meminta pertemuan kepada saya untuk sharing sekitar tahun 2012-an lalu. Sebut saja namanya Yudhistira. Dia berasal dari kota Jakarta dan katanya beliau keturunan Jerman dari ibunya. Info itu saya ketahui pada saat perjumpaan dan saya memang melihat parasnya yang kebulehan. Saya pun mendapatkan undangan dari dia melalui pesan inbox di Facebook saya. Perjumpaan saya sama dia sempat dihiasi drama untuk janji yang pertama kali. Ketika perjanjian ketemu pun ditentukan di rumah makan cepat saji, yang mana Yudi, saya sebut demikian dengan nama pendeknya, mengatakan kalau restoran itulah yang terdekat dengan tempat penginapannya. Alhamdulillah juga saya pikir restoran itu memang tak begitu jauh dari rumah saya. Pada saatnya bergegaslah saya di waktu yang ditentukan sekitar jam 9 pagi. Seperti biasa, saya memakai kuda mesin tornado hijau kesayangan untuk mempermudah langkah kaki saya menuju tempat ketemuan. Dan setelah sampai di tempat tujuan, saya pun segera mencari tempat yang sekiranya bisa untuk ngobrol. Dan dapatlah saya di tingkat 2 restoran itu. 15 menit berlalu begitu saja, dan saya hanya diam di pojokan menanti kabar dari Yudi. Tetapi belum ada juga. Bahkan sampai 30 menit kemudian, sepertinya saya dibuat termangu. Entah mana orang yang akan menemui saya. Padahal jelas kelihatan silih berganti orang yang masuk di restoran itu. Saya sedikit agak malu kalau harus diam lama tapi tidak memesan makanan. Maksud saya memang ketika nanti tamunya datang baru saya akan memesan. Lalu saya melirik sekeliling. Kiranya ada yang terlihat mencari saya. Tapi semua yang ada di situ sibuk menikmati pesanan makanan mereka masing-masing. Dan akhirnya saya putuskan untuk mengirim SMS menanyakan di manakah Yudi. Tapi SMS pertama saya tidak ada jawaban. Lalu saya coba kirimkan lagi dan memberitahu kalau saya ada di lantai atas. Siapa tahu dia tidak menemukan saya di bawah. Dan masih tidak ada balasan di SMS saya. Mulai ada pikiran tidak baik di otak saya yang mengusik. Jangan-jangan orang ini hanya mempermainkan saya saja. Tetapi saya mencoba menepis pikiran itu. Siapa tahu dia memang masih ada urusan. Jam di tembok restoran yang berwarna merah putih berlogo gambar lelaki sepuh menunjukkan jam 9.35. Dan saya akhirnya mencoba menghubungi Yudi dengan meneleponnya. Sayang memang tidak diangkat. Malah terdengar seperti ada suara ditolak panggilan saya. Saya pun tidak menyerah dengan berpikir tetap positif, siapa tahu memang dia lagi sibuk. Lalu beberapa menit kemudian saya pun mengirimkan pesan SMS lagi dengan kalimat bahwa saya mungkin hanya punya waktu menunggu 5 menit lagi. Kalau tidak ada, dengan memohon maaf saya akan pergi pulang, oleh karena saya ada janji yang lain. Dan pesan saya itu pun tidaklah dibalas.
Hingga akhirnya dengan hati yang sedikit kecewa bercampur malu oleh para pegawai restoran yang bolak-balik melayani orang lain sambil melirik saya pun pulang dengan membawa rasa hati yang tidak begitu baik. Apa boleh buat, pertemuan hari itu tidaklah terjadi dan saya melupakannya. Sampai pada sekitar semingguan lebih setelah janji ketemuan yang pertama itu gagal, saya mendapat panggilan telepon dengan nama Yudhistira. Dan saya segera menerimanya. Di telepon, dia meminta maaf sebesar-besarnya kalau janji ketemuan sama saya saat pertama itu dia cancel sepihak karena alasan yang dia tak sebutkan. Tetapi dia berjanji akan memberikan alasannya kalau saya mau menerima undangan yang kedua kalinya dari dia. Saya hanya bisa tersenyum seraya mengiyakan dan setuju akan pertemuan kedua ini. Dan disebutkanlah bahwa dia katanya besok akan menemui saya dan berjanji tidak akan cancel lagi. Tempatnya di sebuah mal besar di Bandung yang bernama Jogja Kepatihan. Ya, saya tahu tempat itu dan saya pun menyetujuinya. Keesokan harinya, saya pun kembali bersiap untuk bergegas menuju tempat tujuan dengan membawa hati yang agak was-was. Akankah pertemuan kali ini terjadi? Tetapi saya berusaha berhusnuzon saja. Ya, karena memang saya berniat baik untuk menepati janji. Selebihnya, jika harus saya kecewa lagi, saya sudah siap. Dan ternyata pertemuan itu pun terjadi. Sesampainya saya di sana, saya sudah mendapatkan pesan pendek kalau dia sudah menunggu di food court lantai teratas mall itu. Dan saya pun menuju ke sana. Berjumpalah saya dengan seorang lelaki yang ciri fisiknya seperti disebutkan di atas. Dia lelaki yang masih sangat muda, dengan dandanan yang terlihat eksklusif, memakai kemeja putih, bercelana hitam, berdasi, memegang tas tangan yang besar, dan sepatu yang mengkilap. Sangat terlihat oleh saya. Dia sangat tampan, bersih, dan wangi. Begitulah penilaian saya saat pertama berjumpa dan bersalaman dengan Yudi. Lalu, dia pun memperkenalkan diri dengan menyebutkan namanya dan mempersilahkan saya untuk duduk di meja yang sudah dipesan sepertinya. Dan saya pun mengenalkan diri saya juga, lalu menanyakan apa yang bisa saya bantu untuk dia. Yudi pun tanpa banyak kata menceritakan kepada saya. Dari mulai dia menyebutkan bahwa dia pemilik sebuah perusahaan bonafit di Jakarta warisan orang tuanya. Dan kebetulan saat ini dia sedang ada tugas di Bandung. Lalu Yudi pun menceritakan kalau dia mengetahui saya dari temannya di Jakarta yang sempat membaca buku saya. Dan dia pun ikut-ikutan membeli, juga membacanya. Bahkan pada saat ketemu saya itu, dia perlihatkan buku tersebut ke hadapan saya. Sampai akhirnya dia pun menceritakan niat dan maksudnya mengundang saya untuk berjumpa. Oleh karena ingin sedikit mendapatkan jalan dari dilema hidupnya yang tidak jauh dari sekitaran kehidupan gay. Dan dia katanya butuh pencerahan dari kemelutnya itu. Saya hanya menyunggingkan senyum sambil mengangguk-ngangguk, lalu bertanya kenapa pertemuan pertama di-cancel. Dan Yudi pun kembali meminta maaf lalu menjelaskan kalau katanya saat itu sebenarnya dia sudah ada di sana dan melihat saya. Tapi begitu mau menemui saya,
Dia sempat mandek dan ragu oleh karena dua alasan. Yang pertama katanya tempatnya yang begitu ramai sama orang-orang yang berdatangan. Dan yang kedua adalah dia merasa segan melihat saya yang datang ternyata tidak seperti ekspektasi dia ketika melihat foto profil saya di Facebook yang menggunakan sorban di kepala, juga pakaian muslim yang ala-ala kiai katanya. Tetapi malahan katanya yang datang seorang pemuda dengan pakaian biasa dan memakai topi, seperti pada saat saya ada di hadapan dia sekarang. Jadi untuk memastikan apakah benar yang akan dia temui itu adalah saya, makanya dia mencoba pulang duluan meninggalkan saya dan sengaja meminta saya kembali bertemu hari itu. Itulah katanya alasan yang sebenarnya. Saya pun menyikapi kata-kata Yudi dengan tersenyum, seraya mengatakan, ya beginilah saya. Saya kan gak mungkin kalau ketemu orang di luar, apalagi di restoran, kalau harus memakai sorban dan pakaian muslim seperti mau ke masjid. Saya hanya mencoba menyesuaikan saja dengan keadaan. Begitu kata saya. Dan Yudi pun membalas tersenyum seraya mengucapkan kata maaf kembali kepada saya. Lalu Yudi pun menceritakan pokok inti dari maksud dia mengundang saya, bahwa sebenarnya dia lagi kebingungan dengan apa yang dialaminya beberapa tahun ini. Dia mengatakan kalau dia sepertinya terkena karma, oleh karena begitu banyak menelantarkan juga menyakiti hati wanita dengan modal cintanya. Padahal dia hanya melampiaskan nafsu kepada wanita itu, lalu ditinggalkannya begitu saja. Tetapi banyak wanita yang mencintai dia dan terus mengejar dia meminta pertanggungjawaban. Yudi juga mengatakan, ada satu wanita solehah yang dia pacari. Sepertinya muslim yang baik-baik dan sangat mencintai dia katanya. Tapi dengan bejatnya niat Yudi terus menggoda wanita itu untuk memberikan kehormatannya. Dengan iming-iming mau dinikahi kalau dia mau menyerahkan kehormatannya itu. Namun wanita itu berpegang teguh tidak mau. Dan Yudi dengan cara liciknya memberikan minuman yang dicampur obat-obatan yang membuat wanita itu tidak bisa bertahan. Sampai akhirnya Yudi pun bisa merenggut kegadisan si wanita itu. Dan itu berulang kali. Sampai pada ketika mengetahui wanita itu akhirnya hamil dan meminta pertanggungjawaban, Yudi pun pergi begitu saja, tidak mau bertanggung jawab. Dan ini menurut cerita Yudi juga. Oleh karena keluarganya yang boleh dibilang dari kalangan atas, wanita-wanita yang sudah Yudi rusak itu tak berani mengadu atau berontak. Mereka hanya mencari Yudi dan mengejarnya. Tetapi Yudi tak pernah mau menggubrisnya. Bahkan katanya lagi, untuk meredam mereka, kadang Yudi mengancam akan melaporkannya sama polisi dengan alasan mengganggu. Dan dia benar-benar di atas angin. Dengan ancaman begitu, wanita-wanita tadi tidak ada yang berkutik. Tetapi katanya, dari sekian banyak wanita yang dia nodai dan dirusak kehormatannya, hanya satu wanita yang membuat Yudi merasa bersalah pada dirinya, yaitu wanita solehah tadi. Walaupun kata Yudi dia tidak mau kalau harus menikahinya, dia tetap mencari tahu info wanita itu bagaimana keadaannya. Oleh karena katanya hanya wanita itu yang sempat menjadi pacar terlamanya.
Dan dari wanita itu juga, dia sering merasa nyaman oleh sifatnya yang baik dan sering menasehati apapun kelakuan dia. Dan wanita itu satu-satunya wanita yang terlihat menolak saat digoda. Yang lainnya tidak. Makanya, Yudi mengatakan dia semakin penasaran. Sampai ketika sudah mendapatkan yang dia inginkan, dia pergi, tapi dalam hatinya merasa bersalah. Yudi pun akhirnya tahu, wanita itu ditikahkan dengan laki-laki lain oleh orang tuanya untuk menutupi aib perbuatannya. Setelah tahu begitu, Yudi cuek dan merasa malahan syukur kalau sudah nikah. Jadi dia bisa bebas dari rasa bersalah, dan kalau memang iya, kata Yudi, dia akan kembali mencari mangsa wanita lain untuk kebutuhan nafsunya. Saat itu, saya sempat merasa heran dan berpikir, walaupun pikiran saya ini tidak baik, dan saya coba menanyakan sama dia, kenapa dia tidak mencari wanita panggilan saja kalau begitu? Kenapa harus wanita baik-baik? Yudi pun menjelaskan, yaitu dia hanya bernafsu kalau sama wanita-wanita yang baik-baik. Kalau sama yang murahan, dia mengatakan dia nggak mau. Karena dia harus jaga image, dirinya yang ternilai baik di keluarganya tidak mungkin harus berurusan dengan wanita murahan. Begitu katanya. Tetapi saat menceritakan itu, dengan wajahnya yang mulai berubah, berbeda dengan tadi saat bertemu pertama kali, Yudi terlihat begitu fresh. Kali ini, dia menundukkan diri sambil berucap, "Dari sinilah Kang Rey, saya merasakan ada yang lain dari diri saya. Saya yang tadinya terus berniat mencari wanita untuk memuaskan diri dan mencampakkannya lagi, jadi tidak bisa. Oleh karena satu kejadian di luar pemikiran otak saya, Kang. Dan itu benar-benar terjadi sama saya. Makanya saya bilang, apakah ini karma buat saya dari Tuhan, oleh karena begitu banyak menyakiti wanita? Saya butuh sedikit nasihat dari pandangan Akang mengenai ini. Semoga Akang bisa membantu saya," kata Yudi seakan mulai melemahkan kata-katanya. Lalu saya bertanya, memang apa yang terjadi? Kejadian apa yang membuat diri Kang Yudi berubah? Boleh tidak kalau Akang berkenan menceritakannya sama saya agar saya tahu? Kata saya singkat. Boleh, Kang. Justru itu. Makanya saya mengundang Akang ke sini. Saya ingin mengatakan ini semua agar saya lega. Kalau memang ini sebuah hukuman Tuhan berupa karma untuk saya, sehingga saya memiliki kelainan ini oleh karena kejadian dengan seseorang sehingga saya jadi menyimpang, saya akan ceritakan. Akang punya waktu banyak kan untuk mendengarkan cerita saya yang mungkin agak panjang? Kata Yudi sambil menghadapkan wajahnya kepada saya. Silakan, Kang. Insya Allah hari ini kan sudah jadi jadwal untuk Kang Yudi. Jadi saya punya banyak waktu. Jawab saya mempersilahkan agar Yudi menceritakan kejadian tersebut dengan leluasa. Kejadian apa yang menimpa Yudi sehingga dia bisa berubah dari seorang lelaki yang mencintai wanita jadi berbeda? Apa gerangan cerita yang membuat dirinya berubah? Dan kejadian apa yang membuat diri Yudi katanya menjadi seorang gay? Padahal awalnya dia adalah pecinta wanita. Sahabat-sahabat penasaran? Tunggu kelanjutannya
di video berikutnya agar durasinya tidak kepanjangan. Terima kasih.